Oke guys, jadi Flare Refill Turtle harus gua keluarin dari dalam Megatank karena ini sebenarnya udah lebih dari 1 bulan gue perhatiin dia terus-terusan ngejar atau mengganggu si RTC Platinum kita. Nah, kenapa harus gua keluarin? Karena yang gua khawatirkan kalau dia terus-terusan mengganggu itu kejadiannya hampir setiap hari dan sehari itu bisa beberapa kali. Kebetulan aja tadi gue megang handphone dan inilah footage-nya. Jadi ini yang dikerjain sama si Flare Refill Turtle kita terus-terusan. Gua takutnya ada saatnya itu kejadian yang dia lagi ngegangguin RTC Platinum ini dapat ngebuat kaget Arapaima. Resikonya apa? Bisa-bisa Arapaima nabrak kaca, nggak lucu dong. Dan potensi lainnya, jangan-jangan nanti si Goliath Tigerfish kita kaget terus akhirnya nggak hajar tembok atau nggak hajar hardscape atau nggak hajar kaca dan akhirnya jangan sampai malah kenapa-kenapa. Jadi akhirnya setelah 1 bulan lebih gue putuskan kayaknya ini udah nggak bisa lagi karena kemarin gue tunggu lebih dari 1 bulan, mungkin minggu depan udah nggak lagi, mungkin minggu depan nggak lagi, tapi kayaknya ini udah 1 bulan kayak gini terus, kayaknya emang ya harus kita pisahin dan gue taruh di dalam akuarium pembesaran. Mungkin dia akan di situ terus karena akuarium pembesaran juga dimensinya cukup luas untuk dia, kan mungkin kalian tahu ya itu dimensinya 150 kali 100 kali 60. Jadi ya udah itulah keputusan gue. Jadi untuk Oscar ini untuk sementara gua taruh dulu bareng dengan Goliath African Tigerfish kita yang kecil. Kemarin gue sebenarnya lupa untuk update ke kawan-kawan. Kan sebelumnya gue ada 2 Oscar Slayer ya. Yang satu yang ini, yang satu lagi itu Tiger Albino. Tapi Tiger Albino itu dia mati saat gua di Jakarta sebelum Lebaran. Nah waktu itu yang ngecek Bang Angga dan informasi yang gua dapat, infonya itu kayaknya bloating. What? Singkat cerita, ikannya nggak ketolong dan akhirnya mati. No, God, please, no! No! Nah ini gua rasa gua gabung dengan Goliath Tigerfish yang sekarang ini ukurannya kurang lebih 25 cm ya. Ini akan bisa jangka panjang sih. Karena gue lihat pertumbuhannya juga nggak terlalu cepat ya. Nah ini sekarang lagi gue genjot dengan ikan hidup. Jadi supaya dia dapat buffet, all you can eat. Dan seperti yang pernah gue bilang, untuk Goliath Tigerfish ini baru akan gue latih untuk mau makan beku di ukuran sekitar 30-35. Nah jadi kita sekarang mau ngasih makan mereka dengan udang kering dari Fish Expert yang udah gue bekuin. Nah ini gue bekuinnya jadi bener-bener gue taruh di sini dan airnya sedikit aja nih, jadi airnya itu biar dia lengket aja. Ya Wan, kita kasih gak Wan? Wan, lo siapin makanan untuk ikan-ikan di Megatank. Nah ini kita ada ikan-ikan potong, ikan selar 2 bungkus Wan, kayak biasa Wan, 2 koran. Tuh, disiapin dulu sama Ridwan. Wan, kasih Wan! Oke, jadi sambil update dikit nih. Ini TSN Platinum. Ini juga kemarin belum sempat gua update karena gua nggak sempat dapetin video dia. Dia karena kan baru keluarnya saat makan nih. Nah, ini aja pas gua mau ngomong udah ngumpet lagi di sana. Nah, ini juga kemungkinan besar ini karena dikejar-kejar sama si Flare Refill Turtle. Jadi akhirnya dia nabrak itu hardscape atau batu atau apa. Moncongnya jadi bengkok begitu. Ini gua nggak tahu apakah bisa sembuh atau bakal kayak begini. Cuma kalau bakal stay kayak begini ya udahlah.
Jadi tidak hanya yang besar yang digrecokin, yang sedang ini juga. Jadi intinya dua-duanya RTC Platinum itu selalu digrecokin sama si Fly River Turtle. Jadi ya itulah makanya sebelum terjadi sesuatu yang lebih fatal seperti ini udah fatal tapi ya udahlah. Ya makanya tadi kan gue bilang Fly River Turtle harus kita keluarin. Tuh si Mambo. A few moments later. Oke, jadi ini kan ikan-ikan di Megatank makin lama makin besar. Nah, ini ada sedikit yang menjadi ganggu pemikiran gue sebenarnya. Nah, jenis-jenis peacock bass itu kan mayoritas selain Temensis dan Pinima, nih, ini Pinima, itu maksimum size-nya paling kan 50-60 ya. Gue nggak tahu apakah jangka panjangnya peacock bass ini akan tetap aman di dalam Megatank. Nah, ini kayak Azul gua, ini 8 bulan yang lalu gua ukur fix di 55. Gua nggak tahu nih sekarang ukurannya berapa. Nah, ini udah mentok nih guys. Ini nggak bakal, ya kalaupun nambah paling mentok-mentok di 60. Itu pun juga udah nggak kelihatan pertumbuhannya. Sedangkan ikan-ikan gua yang lain itu kan gedenya bisa 1,5 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, ini gua nggak tahu nih. Model-model kayak Azul yang mentoknya cuma 60 dan juga Orinoco yang mentoknya sekitar 60-an, apakah akan aman di dalam Megatank jangka panjang? Itu yang jadi pemikiran gua sekarang. Nah, kalau kayak Mambo ini kan Canamaru Riau, salah. Goblok! Yellow Centarum itu kan maksimum size-nya di 80-an ya, yang gua tahu ya. Itu pun juga udah tua banget ya, 80, mungkin 90 bisa ya. Nah, tapi apakah dia bisa tetap ada di sini? Ini gue juga nggak tahu. Nah, tuh diadu sama Arapaima udah jadi lucu dia tuh. Ya kita lihatlah sambil berjalan waktu, sambil gue monitor mana yang kira-kira harus kita keluarin, harus kita pisahin, kita keluarin. Kalau enggak, ya tetap ada di sini. Hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk Australian Lungfish, ini gue sih tenang. Dia soalnya mentoknya itu juga di 1,5 meter lebih. Untuk Piraiba dia kan mentoknya di 2 meter, 2,5 meter. Jadi untuk ikan-ikan bawah komposisinya udah aman. Nah, ini mono juga gue juga jadi bingung nih. Ini masa depannya gimana? Ini sama nih, mentoknya di 60-an senti. Ya kita lihat lah ya. Ini cuma tiba-tiba kepikiran aja, dan cuma meluangkan keresahan gue sih. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue update ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye-bye.